Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transportasi. Mana nanti ada beberapa metode untuk stepping stone, Vogels approximation method, dan modified distribution. Langsung saja di contoh persoalannya. Suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di 3 lokasi yang berbeda dengan kapasitas produksi per bulan adalah untuk pabrik A 90, pabrik B 60, dan pabrik C 50. Ya. Selain itu, perusahaan juga memiliki 3 gudang yang penyimpanan hasil produksinya yang berlokasi di 3 kota yang berbeda, yaitu gudang 1 dengan kapasitas 50, gudang 2 dengan kapasitas 110, dan gudang 3 kapasitas 40. Nah, kemudian untuk biaya ya, perjalanan atau transportasi dari pabrik A ke gudang 1 ya, per unitnya, per unit komoditasnya yaitu 20, kemudian dari pabrik A ke gudang 25, pabrik A ke gudang 38, dan seterusnya. Pabrik B ke gudang 1, pabrik B ke gudang 2, dan seterusnya. Tentukan total biaya transportasi minimum yang menggunakan pertama adalah kita diminta menggunakan stepping stone, kedua menggunakan farm, dan yang modified distribution. Nah, pertama yang kita perhatikan adalah ya, kita periksa dulu ya, apakah total daripada permintaan atau demand ini sama dengan total supply ya, atau dari sumber ya, ke tujuan apakah sama totalnya. Jika sama, maka disebut adalah tabel transportasi seimbang ya, equilibrium. Jadi tidak perlu ada kolom dummy. Namun jika ya total demand lebih besar dibanding total supply-nya, maka perlu disimbangkan dengan menambahkan baris dummy. Kemudian jika total demand lebih kecil daripada total supply atau total supply-nya lebih besar dari demand, maka disimbangkan dengan kolom dummy atau tujuan dummy. Ya, dalam persoalan kali ini ya kebetulan total demand 200, total supply-nya 200 ya. Jadi tidak perlu ada kolom. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, jika kita akan penyelesaian dengan stepping stone, maka kita awali penyelesaian tabel transportasi ya dengan menggunakan northwest corner atau NWC. Nah, ya kita buat tabel transportasinya ya, dimana untuk sumber maka kita buat baris ya, ini dari sumber dari pabrik A, pabrik B, pabrik C. Kemudian untuk kolom kita gunakan sebagai tujuan ya, ada gudang 1, gudang 2, gudang 3. Kemudian tiap biaya kita tempatkan di pojok kanan atas masing-masing sel. Ya. Kemudian total supply-nya ya seperti di dalam contoh soal, pabrik A total supply 90, pabrik B total supply-nya 60, pabrik C 50, dan kemudian untuk permintaan atau demand-nya gudang 1 50, gudang 2 110, dan gudang 3 40. Sehingga total demand dan supply sama yaitu 200. Nah, dalam NWC ini ya perhitungan dimulakan atau diawali dari pojok kiri atas ya, tabel transportasi. Kita lihat ya pabrik A dia memiliki total supply-nya 90, yang kemudian gudang 1 permintaan 50. Karena permintaan 50, maka kita bisa alokasikan sebesar maksimum ke 50. Setelah kita alokasikan 50 untuk gudang 1, maka sisa dari supply A ini adalah 40. Nah, setelah itu kita bergerak. Kalau bergerak ke kanan atau ke bawah, tergantung nanti
jumlah supply lebih besar atau lebih kecil dibanding demand. Jadi kalau lebih besar supply-nya, otomatis kan demand ini sudah terpenuhi, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, kemudian jika demand supply-nya lebih kecil dibanding permintaan, dia akan bergerak ke bawah. Mencari lokasi atau sumber dari pabrik yang lainnya atau dari sumber lainnya. Kebetulan dalam contoh kasus ini supply-nya lebih besar dibanding demand-nya. Jadi dia akan bergerak ke kanan untuk supply ke tujuan berikutnya ya, karena masih ada tersisa 40. Nah, gudang 2 kebutuhan 110 ya, di pabrik A tadi tersisa 40, maka kita bisa alokasikan 40. Ya, kemudian setelah ini habis, kapasitas dari pabrik A ini habis, ya, kita bergerak ke bawah ya, karena kebutuhan dari gudang 2 dari 110 baru terpenuhi 40. Ya, masih ada 70 lagi. Nah, kita ambilkan dari pabrik B. Pabrik B ada kapasitas suplainya sebesar 60, sedang kebutuhan ada 70, maka kita alokasikan 60 maksimum dari suplai. Ya, setelah habis kita cari ke sumber berikutnya, yaitu dari pabrik C dengan kapasitas 50, kebutuhan tersisa 10, karena tadi dari 110 sudah terpenuhi 40, terpenuhi 60. Ya, sehingga sisanya 10 diambilkan dari pabrik C. Setelah itu bergerak ke kanan untuk memenuhi gudang 3 sebesar 40. Sehingga total daripada biaya transportasi di NWC ini adalah sebesar 3.260. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa hasil dari NWC ini ya, belum tentu optimal. Ya. Kenapa? Karena dalam NWC ya, dia hanya bergerak mengikuti alur NWC-nya, ya, alur perhitungan, tanpa dia melihat biaya-biayanya. Ya. Bisa saja yang dilewati atau yang teralokasi ini adalah dengan biaya sel dengan biaya yang besar. Contoh misalkan ya, ini adalah 20, sel 1, 1.1, kemudian ini sel 2.2, ya, 20 juga. Jadi padahal yang lain masih ada yang lebih kecil. Ya, sehingga ini harus dioptimalkan atau kita revisi.